Hai kawan-kawan pencinta pahlawan revolusi, kali ini kami akan membahas tentang ide pembangunan Monumen Pancasila Sakti pada era Presiden Soeharto. Gambar-gambar ini adalah gambar pahlawan revolusi yang gugur pada tahun 1965. Adapun gambar-gambar yang lain itu ada gambar pengangkatan jenazah, proses pemakaman jenazah, Lebong Buaya pada tahun 1965, proses pembangunan Monumen Pancasila yang dihadiri Ibu Tien dan Pak Harto juga. Dan ini gambar yang sekarang. Indonesia, merah darahku, putih tulangku, bersatu dalam semangat. Teman-teman, sekarang kita udah sampai di rumah penyiksaan, pos komando, dan dapur umum. Di belakang saya ini ada tempat pembuangan 7 pahlawan revolusi, 7 pahlawan revolusinya. Dalam sejarah bangsa Indonesia, Yuk kita ikutin terus pernah terjadi berbagai peristiwa kelam yang untuk membuat vlog ini. Mudah-mudahan Indonesia sebagai suatu negara yang berdaulat. Salah satunya adalah peristiwa G30 SPKI yang terjadi pada tanggal 30 September 1965. Sejarah PKI atau Partai Komunis Indonesia sudah lama melakukan berbagai cara untuk membuat Indonesia menjadi negara berpaham komunis. Berbagai pemberontakan tokoh G30 SPKI dilakukan hingga mencapai puncaknya pada pemberontakan 30 September ini, termasuk dengan membantai para perwira tinggi Angkatan Darat. Mereka adalah Panglima Angkatan Darat Letjen TNI Ahmad Yani, Maijen TNI R. Suprapto, Maijen TNI MT Haryono, Maijen TNI Siswondo Parman, Brigjen TNI DI Panjaitan, Brigjen TNI Sutoyo Siswo Miharjo, Perwira TNI Letu Pierre Tendian, Ajudan Abdul Haris Nasution. Monumen Pancasila Sakti adalah suatu situs sejarah yang dibangun atas ide dan gagasan Presiden RI kedua, yaitu Presiden Soeharto, untuk memperingati sejarah G30 SPKI lengkap dan menghargai jasa-jasa mereka. Dalam sejarah, Monumen Pancasila Sakti dibangun untuk menyatakan bahwa Pancasila tidak berhasil digoyahkan oleh usaha pemberontakan apapun dan akan tetap tegak berdiri sebagai ideologi negara yang sah. Pemberontakan PKI dapat ditumpas dalam waktu singkat yang menunjukkan bahwa Pancasila tidak dapat diganggu-gugat dan siapapun yang mencobanya akan dibasmi sampai tuntas. Paham komunis adalah ideologi yang berbahaya dan bisa menyengsarakan rakyat. Karena itu, pendirian sejarah Monumen Pancasila Sakti dilakukan untuk memperingati monumen berdarah tersebut dan sebagai pengingat akan kejamnya komunis. Kisah pemberontakan dituangkan dalam kronologi G30 SPKI yang divisualisasikan melalui relief dan diorama yang terdapat pada sejarah Museum Lebong Buaya untuk memberi gambaran bagaimana kejamnya tindakan PKI waktu itu. Diharapkan para pengunjung dapat mengetahui bagaimana sejarah G30 SPKI lengkap dan tragedi berdarah yang diakibatkan oleh pemberontakan PKI, sehingga lebih mewaspadai akan adanya bahaya komunis. Monumen ini bertempat di atas tanah seluas 14,6 hektar untuk mengenang perjuangan dan pengorbanan para pahlawan revolusi yang mempertahankan ideologi negara Indonesia, yaitu Pancasila, dari serangan ideologi komunis. Monumen Pancasila Sakti mulai dibangun pada pertengahan Agustus 1967 hingga diresmikan pada 1 Oktober 1973 oleh Presiden Soeharto, bertepatan dengan sejarah Hari Kesaktian Pancasila. Bersamaan dengan pembangunan monumen, juga dibangun cungkup pada sumur yang menjadi lokasi pembuangan jenazah. Pada hakikatnya, tujuan pembangunan Monumen Pancasila Sakti yaitu: pertama, untuk mengenang jasa para pahlawan yang gugur dalam membela negara, bangsa, dan Pancasila hingga titik darah penghabisan mereka. Kedua, membina semangat Korsa prajurit TNI sebagai monumen peringatan bagi perjuangan nasional Indonesia.
Ketiga, sebagai cermin perjuangan yang dilakukan bangsa Indonesia pada dunia internasional. Nah, sekarang saya udah di Museum Monumen Pancasila Sakti atau Pasebannya. Saya ngos-ngosan karena habis naik Lanjut tangga. yang ke Makin nomor penasaran 4. kan kayak gimana? Untuk mencapai Ayo, tujuan buruan. tersebut, Ikutin maka lagi selain dan jangan lupa melestarikan sejarah like ya. Monumen Pancasila Sakti berdasarkan surat keputusan Menpangat tanggal 17 September 1966, setiap tahunnya pada tanggal 1 Oktober diperingati sebagai Hari Kesaktian Pancasila. Pemberontakan PKI tidak hanya dilakukan di Jakarta saja, tetapi juga pernah dilakukan di Madiun pada tahun 1948 dan di beberapa daerah lain di Indonesia. Untuk memberi gambaran mengenai sepak terjang PKI sebagai pemberontak, maka dibangun beberapa lokasi tambahan dalam sejarah Monumen Pancasila Sakti tersebut. Bangunan lainnya antara lain Museum Pengkhianatan PKI yang dilakukan atas prakarsa Kepala Pusat Sejarah dan Tradisi ABRI, Brigjen TNI Profesor Nugroho Noto Susanto, yang disetujui oleh Menpangab atau Pangab Jenderal TNI Muhammad Yusuf dan Presiden Soeharto. Museum ini diresmikan pada 1 Oktober 1992 oleh Presiden Soeharto langsung dan berisi peristiwa-peristiwa kekejaman PKI dalam bentuk 3 dimensi sejumlah 34 diorama. Selain itu, juga terdapat Museum Monumen Pancasila Sakti yang menampilkan 9 buah diorama mengenai rapat persiapan pemberontakan hingga tindak lanjut dilarangnya PKI oleh pemerintah. Lokasi paling mencolok dari sejarah Monumen Pancasila Sakti adalah sumur tua berukuran lebar 75 cm dalam kedalaman 12 meter yang menjadi tempat pembuangan jenazah. Bagian dalam sumur ini diberi nyala lampu merah. Dekat lubang sumur terdapat prasasti yang bunyinya sebagai berikut. Cita-cita perjuangan kami untuk menegakkan kemurnian Pancasila tidak mungkin dipatahkan hanya dengan mengubur kami dalam sumur ini. Lubang Buaya, 1 Oktober 1965. Rumah penyiksaan yang menjadi lokasi penyiksaan para pahlawan revolusi agar mau menandatangani surat pernyataan pengakuan sebagai anggota Dewan Jenderal. Itu adalah isu yang dibuat PKI untuk memfitnah para jenderal dengan menebar cerita bahwa mereka berencana mengkhianati Presiden Soekarno. Tempat itu tadinya adalah sebuah sekolah rakyat yang dialihfungsikan oleh PKI menjadi tempat penyiksaan. Terdapat juga pos komando milik Haji Sueb, penduduk dari RW 10 Lubang Buaya yang dipakai oleh Letkol Untung, pemimpin gerakan G30 SPKI untuk merencanakan penculikan terhadap para jenderal TNI Angkatan Darat. Masih terdapat berbagai barang asli yang menjadi saksi bisu dari kekejaman PKI, yaitu 3 buah lampu Petromax, mesin jahit, dan lemari kaca. Juga terdapat kendaraan berjenis Panzer yang digunakan membawa jenazah ke Taman Makam Pahlawan Kalibata, replika truk Dodge yang digunakan para anggota PKI membawa jenazah Jenderal DI Panjaitan ke Lubang Buaya, Jeep Toyota Canvas, kendaraan dinas Pangkostrat, mobil sedan, kendaraan dinas Jenderal Ahmad Yani. Selesai sudah kunjungan saya kali ini. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Jangan lupa like dan subscribe dan komentar juga supaya saya menjadi juara di vlog ini. Mudah-mudahan dengan vlog ini kalian dan semuanya bisa berkunjung ke Monumen Pancasila Sakti. Kebetulan saat ini monumennya sangat sepi banget, nggak ada orang di dalamnya, padahal weekend ya. Setelah COVID ini mudah-mudahan bisa ramai lagi. Terima kasih, maaf ya masih berantakan vlognya karena masih belajar.